Shalom, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 12. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur, dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira, Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkan segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para peminasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah,
tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan. Mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 17 adalah sebuah perikop yang penuh dengan pertanyaan, ratapan, dan penghakiman. Yeremia seorang nabi yang setia, bergumul dengan ketidakadilan yang dilihatnya di dunia. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa orang fasik hidup dalam kemakmuran, sementara orang benar menderita? Dia juga meratapi kerusakan negeri Yehuda dan umat Tuhan yang tidak setia. Saudaraku diberkati Tuhan, Yeremia memulai dengan pertanyaan yang mendalam. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang tidak berlaku setia. Dia melihat orang-orang fasik berkembang dan menghasilkan buah, sementara orang benar menderita. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Yeremia mengakui keadilan Tuhan, tapi dia merasa perlu untuk berbicara tentang ketidakadilan yang dia lihat. Lalu Tuhan tidak mengabaikan Yeremia. Dia tahu hati Yeremia dan menguji kesetiaannya. Namun Tuhan tidak segera menghukum orang fasik. Sebaliknya, Dia mengingatkan Yeremia untuk tentang ujian iman yang lebih besar dan menaatinya. Tuhan menunjukkan bahwa orang fasik akan terus menikmati kenyamanan, sementara Yeremia akan menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Tuhan juga memperingatkan Yeremia untuk tidak percaya kepada saudara-saudaranya sendiri, karena mereka telah berkhianat. Yeremia kemudian mengungkapkan kesedihannya atas keadaan negeri Yehuda. Dia menggambarkan negeri itu sebagai singa yang mengeraskan suaranya, menentang Tuhan, dan sebagai burung belalang yang dikerumuni burung buas. Dia juga menuding para gembala yang telah merusakkan kebun anggur Tuhan, memijak-mijak tanahnya, dan membuat tanah itu menjadi padang gurun yang sunyi dan sepi. Lalu Tuhan menjanjikan penghakiman atas orang-orang fasik dan bangsa-bangsa yang telah mengusik negeri Israel. Dia akan mencabut mereka dari tanah mereka dan membawa kaum Yehuda kembali ke tanah air mereka. Namun Tuhan juga memberikan harapan untuk pemulihan. Jika bangsa-bangsa yang telah mengusik Israel belajar cara hidup umat Tuhan dan bersumpah demi nama Tuhan, mereka akan dibangun di tengah-tengah umat Tuhan. Poin-poin penting dalam firman Tuhan Yeremia pasal 12 adalah
Ada 4. Yang pertama, perjuangan iman. Pernyataan dan ratapan Yeremia mencerminkan perjuangan banyak orang percaya yang kadang mempertanyakan keadilan Tuhan ketika mereka melihat kejahatan berkembang. Yang kedua, kedaulatan dan waktu Tuhan. Tuhan memiliki rencana dan waktunya sendiri. Dia tidak selalu bertindak sesuai dengan harapan manusia. Yang ketiga, konsekuensi ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan menyebabkan kehancuran dan penderitaan. Yang keempat, harapan untuk pemulihan. Meskipun ada penghakiman, Tuhan menawarkan harapan dan pemulihan bagi anak-anak Tuhan yang mau bertobat. Kesimpulan Yeremia 12 ayat 1-17 menunjukkan perjuangan Yeremia dalam menghadapi ketidakadilan dan kesedihan atas kerusakan negeri Yehuda. Firman Tuhan hari ini juga menunjukkan keadilan Tuhan yang tidak selalu sesuai dengan harapan manusia, tetapi selalu bekerja untuk kebaikan umatnya. Tuhan memberikan harapan untuk pemulihan bagi Israel dan bangsa-bangsa lain yang akan belajar cara hidup umat Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.